Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga pada hari ini masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi sedikit ceramah tentang pentingnya sabar. Arti sabar itu berasal dari bahasa Arab. Cara bahasa, sabar berarti radiyah, ridho, tajalladah, mengikat, tahammala, bertahan, ihtamala, menahan, dan dalam menghadapi sesuatu, fi hudu wa ittaminaan, dalam ketenangan, dan duna syakkawah, tanpa mengeluh. Tidak mudah untuk sabar, namun tentunya mencapai tingkat itu tidak mudah. Allah berfirman yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena bagaimana arti bahasanya sendiri, dalam sabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Jenis kesabaran. Jika kita berkaca kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, melawan godaan nafsu, dan menghadapi cobaan. Sabar menahan amarah, bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fasaburun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189. Yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apapun yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf menjadi besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf padanya. Beliau tidak memarahi atau mencaci maki, justru beliau berkata sebagaimana terekam di dalam Al-Quran, yang artinya, dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan dia maha penyayang di antara para penyayang. Yusuf ayat 92. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudara tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Lalu yang kedua, kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23 menceritakan kisah dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Lalu yang ketiga, kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentawakilkan mimpi itu sebagai berikut. Dia Yusuf berkata, agar kamu
bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu berikan di tangkai kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dan pada masa itu mereka memeras. Yusuf 47-49. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit dan 7 tahun yang sulit. Saat dilewati dengan penuh kesabaran, akhirnya membuahkan tahun yang manis. Pada hakikatnya, tidak semua orang bisa menikmati kesabaran ketika dalam menghadapi ujian hidup. Maka dari itu, saudaraku semuanya, kita hendaknya selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak berdoa agar diberikan kesabaran dan mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 13, artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah Allah sebagai penolongmu, dan sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa bersama dengan orang-orang sabar dan akan memberikan pertolongan bagi mereka yang menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di dalam surat di atas disebutkan beberapa keuntungan bagi orang-orang yang selalu menjalankan sholat 5 waktunya dengan baik serta menjaga kesabarannya. Maka Allah sudah menjanjikan sebuah pertolongan ketika orang tersebut mendapatkan kesusahan. Meskipun begitu, saudaraku semuanya, bahwa memiliki sifat sabar memang tidak mudah, justru merupakan suatu ujian yang berat. Karena untuk menjadi sabar itu memang tidak mudah, maka menjadi sarana Allah untuk memberikan ujian kepada umatnya, apakah mereka sanggup melewatinya atau tidak. Agar bisa lolos melewati ujiannya, kita harus banyak istighfar, berhusnuzon terhadap Allah. Sekiranya cukup sekian ceramah mengenai kesabaran yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Semoga sedikit ceramah ini dapat bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya tentang sebuah kesabaran. Alangkah baiknya jika mulai menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedikit ceramah dari saya, jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.